Lu ya, Bu. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara kecil di juga. Orang buat saya mati. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya akan mulai dari ini dulu ya. Eh, Ya, udah selesai ya. oke, saya akan mulai dari kemarin kelas C belum sempat membahas subbarisan ya. Mungkin saya akan sekilas saja. Di kelas C ini belum sempat dibahas. Jadi ini definisi subbarisan ya. Jadi misalnya kita punya barisan X sama dengan XN. N-nya ini kan bilangan asli. Kemudian kita juga misalnya punya barisan seperti ini, R1, R2 sampai Rn. Ini adalah barisan bilangan asli yang naik gitu ya. Jadi R2 lebih besar dari R1 dan seterusnya. Nah, maka barisan yang indeksnya diambil dari sini, nah itu disebut subbarisan. Jadi kalau pada barisan pertama, kalau barisan itu misalnya X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Nah, cara mengambil subbarisan itu misalnya kita mengambil suku-suku ganjilnya saja gitu ya. Berarti kan R1-nya 1, R2-nya 3, R3-nya itu 5 dan seterusnya. Nah, yang seperti itu disebut subbarisan. Jadi kalau yang tadi indeksnya itu menggunakan N, subbarisan menggunakan Rn, yang Rn itu mempunyai rumus tersendiri. Bisa saja Rn-nya itu misalnya sama dengan 2N kurangi 1, yang berarti suku-suku yang diambil adalah suku-suku ganjil. Atau bisa juga Rn-nya itu sama dengan 2N, yang berarti suku-suku yang diambil sebagai subbarisan itu suku-suku genap, gitu ya. Atau yang lain, misalnya Rn-nya itu sama dengan N faktorial, macam-macam. Walaupun kenyataannya sih paling nggak jauh-jauh dari sini, gitu ya. Eh, misalnya ini, berarti si subbarisannya itu nanti yang diambil adalah suku ke satu, gitu ya. Eh, N-nya satu berarti satu faktorial itu kan satu. Kalau N-nya dua, dua faktorial itu kan dua, berarti suku kedua gitu yang diambil ya. Kalau N-nya tiga, tiga faktorial itu kan 6. Berarti berikutnya adalah suku ke-6. Kemudian kalau N-nya 4, 4 faktorial itu 24 dan seterusnya. Jadi dengan mengambil suku-suku ini saja, membentuk barisan baru, dan itu disebut sebagai subbarisan. Itu ya. Nah, eh, ini yang paling konkret contohnya ya. Misalnya barisannya itu si XN-nya itu sama dengan 1/n. Nah, ini adalah subbarisan. Ini diambil mulai suku ke-4. Ya, ini nama lainnya ekor barisan. Ini yang diambil suku genap tapi mulai suku ke-4. Jadi rumusnya ya ini, Rn-nya itu sama dengan 2n plus 2. Nah, ini yang tadi yang saya tuliskan. Nah, walaupun ini diambilnya 2 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya. Ini adalah contoh subbarisan. Meskipun nanti sekali lagi yang pentingnya ya suku-suku ganjil saja atau suku-suku genap saja. Nah, yang seperti ini bukan subbarisan. Bukan subbarisan dari sini maksudnya. Karena di sini urutannya berubah gitu ya. Misalnya ini sepertiga. Sepertiga itu kan harusnya ditulis sebelum 1/4. Sebagaimana yang ada di sini. Nah, yang ini bukan subbarisan. Begitupun yang bawah. Ini bukan subbarisan karena ada unsur baru yang tidak ada di sini.
Jadi urutan harus tetap dipertahankan gitu. Kalau tadinya sepertiga itu setelah seperempat itu setelah sepertiga ya harus tetap di belakang sepertiga sih seperempatnya ini. Gitu. Itu adalah subbarisan. Nah, teoremanya ini jika barisan X sama dengan Xn konvergen ke X, maka setiap subbarisan dari X akan konvergen ke X juga. Ya. Jadi kalau barisan itu konvergen ke X, maka setiap subbarisannya akan konvergen ke X. Nah, selalu dalam analisis real itu setelah definisi ada teorema dan setiap teorema pasti harus dibahas buktinya gitu ya. Nah, dalam hal ini hipotesisnya adalah ini, barisan itu konvergen ke X gitu ya. Kalau barisan itu konvergen ke X berarti untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli ini sedemikian sehingga gitu ya. Jika n lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka berlaku ini. Itu hanya menyalin dari definisi aja. Definisi barisan itu konvergen ke X. Nah, sekarang masuk ke subbarisannya. Ingat tadi ini barisan bilangan asli yang selalu naik gitu ya. Jadi R1 lebih kecil daripada R2, R2 lebih kecil daripada R3, dan seterusnya. Ini tuh indeks ya, indeks subbarisan. Nah, dari situ terlihat pasti bahwa si Rn ini akan lebih dari atau sama dengan N. Bayangkan aja kalau yang diambil itu suku-suku ganjil. Berarti kan yang akan jadi si Rn itu akan begini subbarisannya tadi. X1, X3, X5, X7, dan seterusnya. Ini adalah subbarisan. Sementara barisan awalnya kan X sama dengan X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Nah ini kan ini sama tuh ya. Yang ini si Rn, R2-nya sama dengan 3. Dan jelas 3 itu lebih besar daripada 2. Kemudian R3-nya sama dengan 5. Dan 5 lebih besar daripada 3. Jadi ini melalui contoh ini terlihat bahwa Rn itu lebih besar dari atau sama dengan N untuk semua bilangan asli N. Nah, tapi untuk membuktikan bahwa Rn lebih dari atau sama dengan ini, ya buktinya pakai induksi matematika. Ya. Jadi berdasarkan hal ini, bentar dulu, bentar. Berdasarkan hal ini, kemudian kan tadi kita punya N lebih dari atau sama dengan K, K epsilon. Sementara Rn lebih besar dari N. Ya artinya kalau begitu, si Rn lebih besar dari K epsilon. Nah, si Rn itu kan indeks tadi ya. Jadi kalau begitu, nah ini saya hapus ya supaya jelas. Jadi kalau begitu, untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga jika Rn lebih dari K epsilon, maka berlaku ini. Itu artinya subbarisan tadi konvergen ke X. Jadi sama dengan limit barisan awal. Gitu. Jadi sampai sini itu hanya menyalin definisi aja bahwa barisan ini konvergen ke X. Tapi karena kita ada tahu hubungan Rn lebih dari N, ingat Rn dan N itu sama-sama bilangan asli. Hanya saja Rn selalu lebih besar dari N. Gitu. Jadi si bilangan asli yang jadi indeks subbarisan tadi lebih besar dari K epsilon. Nih, maka berlaku. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara membuktikan dengan induksi matematika terkait pernyataan yang ini. Nah, gitu. Itu ya. Jadi R1 ya jelas lebih besar dari satu tadi contohnya sudah.
Misalkan ini hipotesis induksi. Misalkan RK lebih besar atau sama dengan K. Maka RK plus satu lebih dari RK ditambah satu, gitu ya. Kalau ini kan indeksnya tuh yang K plus satu. Ini ya karena RK plus satu dengan RK itu kan jarak jarak dua buah bilangan asli itu kan paling kecil satu kan ya. Makanya ya RK plus satu dikurangi RK pasti lebih lebih dari satu, gitu ya. Nah ini jadinya. Dan RK-nya lebih dari atau sama dengan K. Maka ini lebih dari atau sama dengan K plus satu. Ya jadinya RK plus satu ya pakai ini lebih dari atau sama dengan K plus satu. Jadi berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan ini benar. Gitu. Itu ya. Nah, salah satu fungsi belajar subbarisan diantaranya adalah untuk menunjukkan kedivergenan, gitu ya. Jadi eh, untuk mencari menunjukkan bahwa suatu barisan itu tidak konvergen bisa menggunakan subbarisan. Nah ini kriterianya barisan X sama dengan XN tidak konvergen ke X jika, gitu ya. Jadi ini tuh jika dan hanya jika tuh ekuivalen gitu ya. Jadi barisan X sama dengan XN tidak konvergen ke X jika terdapat epsilon nol positif sehingga untuk setiap bilangan asli K gitu ya, terdapat RK. RK itu ingat indeks dari sub barisan. Sedemikian sehingga RK lebih dari atau sama dengan K, tetapi ini bukan kurang dari epsilon nol, tapi lebih dari epsilon nol. Atau pakai yang kedua ini. Atau pakai yang kedua. Gitu ya. Ini juga sama, kurang lebih sama gitu ya. Eh, Nah, kok nge-lag ini? Sebentar. Nah, ini ya. Nah, nanti bukti ini mungkin bisa nanti dipelajari aja dari slide ini. Nah, ini kriteria kedivergenan yang lain. Kalau mau disederhanakan, jika suatu barisan X sama dengan XN memenuhi salah satu kondisi dari sini, ya kondisi salah satu dari ini terpenuhi, maka dia divergen. Yang pertama, kalau barisan itu punya dua subbarisan yang konvergen ke bilangan yang berbeda. Misalnya yang pertama konvergen ke satu, yang kedua konvergen ke negatif satu. Nah, itu pasti barisannya divergen. Atau yang kedua, barisannya tidak terbatas. Itu pasti divergen. Nah, barisan yang tidak terbatas ini ya, disebutnya barisan yang divergen sejati. Jadi barisannya itu makin membesar gitu ya. Limitnya tak hingga. Nah, ini contohnya tadi yang pertama tuh ya. Barisan X sama dengan negatif satu pangkat N divergen. Karena ada subbarisan yang konvergen ke satu, yaitu kalau diambil suku-suku genap, dan ada barisan atau subbarisan yang konvergen ke negatif satu. Itu kalau yang diambil suku-suku ganjil. Gitu ya. Nah, yang ini adalah contoh yang kedua. Nah, barisan ini divergen. Barisan ini divergen. Alasannya apa ya?
Sama kayak tadi, alasannya sama kayak gini. Subbarisan setengah, seperempat, seperlapan, dan seterusnya konvergen ke nol. Sementara suku-suku ganjil akan konvergen ke satu. Gitu ya. Itu nanti ini akan ada pembahasan khusus terkait dengan yang ini. Eh, jadi terkait dengan yang ini nanti akan ada pembahasan khusus barisan divergen sejati, properly divergent. Nah, kemudian ini eh, teorema subbarisan monoton. Jika X sama dengan Xn adalah barisan, maka X mempunyai subbarisan yang monoton. Nah, ini yang dipakai untuk membuktikan bahwa untuk membuktikan bahwa barisan Cauchy itu adalah konvergen, gitu ya. Itu eh, bentar, ini rada error juga ini. Nah, yang pertama membuktikannya itu ada yang disebut puncak, gitu ya. Jadi suatu suku disebut puncak jika suku itu selalu lebih besar atau sama dengan suku-suku setelahnya. Gitu. Ini bacanya gitu, yang ini nih. XM itu disebut suku puncak, disebut puncak jika XM itu selalu lebih besar dari atau sama dengan suku-suku setelahnya. Gitu. Nah, ini dengan kata lain itu ya. Nah, sebagai contoh, kalau barisan itu monoton, maka semua monoton turun, maka semua suku-sukunya adalah puncak gitu. Tapi kalau barisannya itu monoton naik, maka dia tidak punya puncak. Gitu. Nah, masalahnya ada dua kasus. Yang pertama kalau dia punya tidak terhingga puncak. Kalau dia tidak kalau dia mempunyai tidak terhingga puncak, maka puncak-puncaknya itu yang dijadikan suku-suku subbarisan. Gitu ya. Ini. Maka itu adalah akan diperoleh barisan yang monoton turun. Gitu. Nah, sebaliknya seandainya barisan itu memiliki puncak tapi hanya terhingga buah. Misalnya ada n buah puncak, gitu ya. Ada n buah puncak. Lah ini puncaknya nih misalnya. Ini puncak terakhir nih, gitu. Maka suku pertama subbarisan yang kita bangun ya satu suku setelah ini aja, yaitu suku ke Rn plus 1. Gitu. Jadi barisan pertama, suku pertama subbarisannya adalah X, Rn plus 1. Gitu. Nah, karena si ini bukan puncak, gitu. Karena dia bukan puncak, maka pasti ada suku berikutnya dari barisan itu yang lebih besar dari ini. Gitu. Ya ini bahasanya gitu ya. S2 lebih dari S1. Ya ingat S2-nya itu indeks untuk subbarisan. Sehingga nanti akan ditemukan barisan apa suku lain yang lebih besar dari ini. Nah, kalau ini adalah suku-suku pertama, sebut saja S1, pasti akan ditemukan suku berikutnya S2 dengan catatan ini. Dan seterusnya. Akan ditemukan juga suku berikutnya yang eh, lebih besar. Ya sebut saja namanya X, S3, dan seterusnya. Maka akan diperoleh subbarisan yang monoton naik. Ingat karena ini bukan puncak, jadi ini pasti lebih besar.
gitu ya. Karena ini juga bukan puncak, ini pasti lebih besar dan seterusnya. Jadi kalau begitu, kesimpulannya setiap barisan mempunyai sub barisan yang monoton, entah naik atau turun. Nah, ini semua dilakukan salah satunya untuk membuktikan barisan Cauchy itu konvergen tadi. Nah, ini teorema pentingnya, Bolzano-Weierstrass. Nanti buktinya ada di buku ya, ada di video ya yang saya share itu. Ada di video. Setiap barisan yang terbatas pasti mempunyai sub barisan yang konvergen, gitu ya. Nah, video yang apa? Bukti yang paling gampangnya gini. Kalau barisan itu terbatas, kalau barisan itu mana sih? Ini. Oke. Kalau barisan itu terbatas, gitu ya. Kalau barisan itu terbatas, bentar. Setiap barisan yang terbatas mempunyai sub barisan yang konvergen. Oke. Kalau kalau barisan itu terbatas, maka sub barisannya juga terbatas. Kalau barisan itu terbatas, maka sub barisannya pasti terbatas. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau barisannya itu mana tadi? Aduh, ini kok error. Ya, pertama tadi, karena dia terbatas, maka sub barisannya juga terbatas. Nah, teorema sebelumnya tadi, setiap barisan pasti punya sub barisan yang monoton. Gitu. Jadi dari barisan ini berarti akan ada sub barisan yang monoton. Karena barisannya terbatas, maka pasti ada sub barisan yang monoton terbatas. Kalau monoton terbatas, berarti dia konvergen. Nah, gitu. Itu bukti yang paling gampang, gitu ya. Bukti yang cukup rumit dan elegan karena ada algoritma di sana untuk mencari sub barisannya itu, ya silakan disimak yang ada di video, gitu ya. Nah, itu eh, kilas balik sub barisan karena kemarin kelasnya saya lupa nggak membahas ini dulu sehingga ketika menjelaskan bukti bahwa barisan Cauchy itu konvergen jadi ada yang miss gitu ya. Nah, eh, kemarin sudah membahas barisan Cauchy gitu ya. Eh, ada beberapa contoh mungkin bisa disimak lagi dari video itu. Nah, sekarang saya lanjut ke barisan kontraktif gitu ya. Bagian dari barisan Cauchy. Nah, ntar saya cari dulu barisan kontraktif. Oh, nggak ada. Nah, ini. Nah, sekarang kita bahas sub apa barisan kontraktif. Jadi
Ini membantu kita mencari barisan itu konvergen atau enggak gitu ya. Nah, kok ini lagi. Nah, nah, definisinya ini ya. Barisan X sama dengan XN disebut kontraktif. Jadi kontraktif itu nanti makin lama makin mendekat gitu sebetulnya. Jika terdapat bilangan real C positif tapi kurang dari satu, sedemikian sehingga nilai mutlak XN plus 2 dikurangi XN plus satu kurang dari atau sama dengan C dikali nilai mutlak XN plus satu kurangi XN untuk setiap bilangan asli N. Ini kan selisih dua suku ya. Ini juga sama, selisih dua suku. Jadi suku ketiga dikurangi suku kedua kurang dari atau sama dengan C dikali suku kedua kurangi suku ke satu. Tapi itu harus berlaku untuk semua. Jadi itu kan karena C-nya itu positif tapi kurang dari satu, artinya jarak antar sukunya itu makin lama makin kecil. Nah, itu kan ciri-ciri barisan Cauchy gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini teoremanya. Setiap barisan yang seperti ini pasti adalah barisan Cauchy sehingga konvergen. Kan sebelumnya sudah dibuktikan bahwa barisan Cauchy itu pasti konvergen. Nah, ini cara membuktikannya. Misalkan X sama dengan X ini kontraktif, gitu ya. Maka kalau dia kontraktif berarti berlakulah ini sesuai dengan definisi. Xn plus satu plus 2 dikurangi Xn plus satu kurang dari atau sama dengan C dikali nilai mutlak Xn plus satu dikurangi Xn. Nah, gunakan definisi kontraktif itu untuk yang ini, yang ini nih. Berarti kan akan kita peroleh nilai mutlak Xn plus satu dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan C dikali nilai mutlak Xn kurangi Xn min satu. Gitu. Gitu ya. Tapi kan sebelumnya ada C tuh di situ. Maka ketika dikalikan C ya jadi C kuadrat. Seperti ini. Gitu. Itu ya. Terapkan juga ke sini. Nah, oke, saya ganti warna. Terapkan juga ke sini nih. Jangan lupa di depannya ada C kuadrat. Maka ketika muncul C di situ ya pangkat 3. Dan seterusnya, perhatikan polanya, sehingga akhirnya jadi seperti ini. Jadi Xn plus 2 kurangi Xn plus satu kurang dari, itu ujungnya ya, C pangkat N dikali X2 kurangi X1. Nah, ini saya hapus. Jadi ini hanya menerapkan ini secara berulang-ulang ya. Menerapkan ini secara berulang-ulang. Nah, lanjutannya, oh ini ada yang kosong. Yaitu buat kotretan sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah peroleh ini, ya. Sekarang kita mengarah ke barisan menunjukkan bahwa kontraktif itu Cauchy gitu. Ya, caranya kan ini. Ya, udah kita sebut kita misalkan aja M itu lebih besar dari N.
Kita mau mengestimasi XM dikurangi XN. Nah, ini kan mengarah ke Cauchy nih. Nah, si XM dikurangi XN, gitu ya. Tapi ingat M-nya lebih besar dari N. Jadi gini, eh, XM dikurangi XN itu kan sama dengan XM dikurangi X apa tuh? M kurangi satu ya. Gitu kan? Lihat yang ada di sini. Mana tadi? Gitu. Maksudnya diputus-putus gitu tuh. Ditambah XM kurangi satu kurangi XM kurangi 2. Nah, ini kan habis dengan ini. Atau gampangnya gini supaya konkret ya. Saya mau menghitung X20 kurangi X15. Gitu ya. Tapi kita punya potongan-potongan kecil, jarak dua suku yang berdekatan. Ya udah diubah aja jadi gini. Suku ke-20 kurangi suku ke-19. Ditambah suku ke-19 kurangi suku ke-18. Ditambah suku ke-18 kurangi suku ke-17. Ditambah suku ke-17 kurangi suku ke-16. Ditambah suku ke-16 kurangi suku ke-15. Nah, dibuat potongan-potongan seperti itu agar menyesuaikan dengan kontraktif gitu. Yang menghitungnya tuh dua suku yang berdekatan. Nah, ini kan kalau dicoret-coret gini kan habis semua kan. Yang tertinggal tuh ini dengan ini. Nah, gitu. Nah, tapi ini dalam nilai mutlak gitu. Sehingga ini juga dalam nilai mutlak nih. Baru gunakan ketaksamaan segitiga yang diperluas. Jadi kurang dari atau sama dengan X20 kurangi X19 dan seterusnya sampai ujungnya suku ke-16 kurangi suku ke-15. Itu supaya kelihatan konkret. Nah, itu yang dilakukan di sini. Nah, ya ini ya, kebayang ya analoginya ya. Nah, itu yang dilakukan di sini. Harus saya hapus nih. Nah, gitu. Jadi dipotong-potong kayak tadi tuh. Setelah itu ya gunakan si apa namanya definisi kontraktifnya. Gunakan definisi kontraktifnya. Yang ini nih. Jadi XM dikurangi XM kurangi satu itu akan kurang dari atau sama dengan C dikali XM kurangi satu dikurangi XM kurangi 2. Gitu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Lakukan hal yang sama untuk ini sampai suku terakhir. Maka nanti akan diperoleh bentuk ini. Gitu. Jadi akan ada C yang berulang-ulang gitu ya. Seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. C pangkat N-1 dikali 1. Nah, ini C pangkat M kurangi 2 ditambah C pangkat M kurangi 3 ditambah dan seterusnya sampai C pangkat N kurangi 1 itu kan cuma apa namanya deret geometri kan. Suku pertamanya C pangkat M kurangi 2 rasionya adalah C. Pakai aja rumus itu. Maka akan diperoleh bentuk ini. Jadi ini ya ya saya sebut aja deret geometri ya. Atau sebetulnya jumlah barisan geometri gitu. Deret geometri aja deh. Pakai rumus deret geometri. Maka akan diperoleh bentuk ini. Gitu. Nah, si C itu kan positif. Kurang dari satu. Gitu ya.
Kalau ini saya buang, eh, kalau C pangkat M kurangi N ini saya buang, pembilangnya kan jadi lebih besar karena nggak ada pengurang. Maka pasti akan yang di sini akan lebih besar. Gitu. Makanya di sini kurang dari atau sama dengan. Yang ini masih sama dengan yang atas. Hanya satu kurangi C pangkat M kurangi N, dibuang C pangkat M kurangi N-nya, tinggal satu, ya otomatis ini lebih besar dong karena nggak ada pengurang. Gitu. Nah, karena C itu positif tapi kurang dari satu, maka pasti ada bilangan asli, sebut saja N, sehingga kalau N lebih dari atau sama dengan N kapital ini, maka si ini akan kurang dari epsilon. Gitu. Sehingga kalau begitu digabungkan dari sini ke sini, ya ininya kurang dari epsilon. Itu artinya barisan yang kontraktif itu adalah barisan Cauchy. Gitu. Nih, supaya nggak ruwet ngelihatnya, saya hapus saja. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ini nanti saya kirim yang ini. Ya harus dikotret gitu. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ya dikotret menggunakan definisi kontraktif tadi. Jadi kalau mau menunjukkan suatu barisan itu konvergen, kalau pakai Cauchy susah, ya udah pakai kontraktif, gitu ya. Kayaknya di video udah saya kirim juga tadi. Nah ini contoh contoh soalnya ya. Misalnya ada barisan X sama dengan XN dengan aturan suku pertamanya positif, suku berikutnya didefinisikan dengan cara ini. Gitu ya. Buktikan bahwa barisan itu konvergen dan cari limitnya. Jadi kalau misalnya suku pertamanya satu, maka suku keduanya ya satu dibagi dua tambah satu. Jadi satu per tiga. Gitu. Suku ketiganya ya satu per dua tambah sepertiga. Tinggal dihitung. Gitu. Nah, itu kita gunakan aja barisan. Untuk menunjukkan bahwa barisan itu konvergen, eh, maka perlu ditunjukkan bahwa barisan itu kontraktif. Ingat nih, xn plus 2 dikurangi xn plus satu sesuai dengan rumus yang ada di sini. Kalau ini plus 2 ya intinya pasti plus satu. Tuh. Xn plus satunya ini aja tinggal di copy, pindahin ke sini. Gitu. Selebihnya ya ini dihitung. Ya, saya pasti akan mengingatkan yang begini sudah dipelajari di SMP kelas 2 bentuk aljabar. Waktu itu di bentuk aljabar. Ya, samakan penyebutnya ya, akan diperoleh seperti ini. Akan diperoleh seperti itu. Nah, ini ada bilangan nih dua, gitu ya, ada dua, ada xn plus satu, ada xn. Ya kita sederhanakan aja gitu ya. Jangan lupa nih, suku-suku barisan ini kan positif. Jadi si xn itu positif, xn plus satu juga positif. Ya buang aja. Kalau ini xn plus satu kita coret, buang. Ini kita buang. Berarti kan penyebutnya jadi lebih kecil. Gitu. Karena penyebutnya lebih kecil, maka nilai nilai hasilnya nanti akan lebih besar. Nah ini dua kali duanya seperempat, dua kali duanya empat, karena jadi penyebut saya keluarkan di sini. Maka yang atasnya tinggal itu nilai mutlak xn kurangi xn plus satu. Atau ya boleh juga sih ditulis yang bawahnya itu seperempat xn plus satu dikurangi xn gitu. Kan sama aja ya karena nilai mutlak tuh.
Gitu. Nah, artinya kalau begitu ini kurang dari atau sama dengan seperempat dikali xn plus satu kurangi xn. Artinya barisan itu kontraktif, gitu. Sehingga konvergen. Kalau sudah diketahui konvergen, ya boleh melakukan ini. Memisalkan limitnya X. Kalau limitnya X, maka ekornya juga akan limitnya ya X juga. Maka limit X n plus satu sama dengan limit limit ini kan. Tuh, masuk ke situ. Kemudian ya masuk ke sana ya limit satu satu gitu ya. Bawahnya 2 tambah limit xn. Limit 2 kan 2. Limit xn satu per 2 plus x. Tapi limit ini kan sama dengan x. Sehingga akhirnya ini sama dengan ini. Selebihnya ya jadi persamaan kuadrat kan. Akan diperoleh x kuadrat tambah 2x kurangi satu sama dengan nol. Ada dua solusinya pakai rumus ABC itu. Negatif satu plus akar 2, yang satu lagi negatif satu kurangi akar 2. Tapi karena suku-suku barisan ini positif, nggak mungkin dia limitnya negatif. Maka inilah limitnya. Nah itu. Oke, supaya jelas, saya hapus. Ada lagi nggak contoh yang lain? Nah ini untuk mengukur apa namanya galaknya atau errornya. Akibat ya, jika X sama dengan Xn itu barisan kontraktif dengan konstanta C, dan dia konvergen ke X, maka ini cara mengukur galaknya. Bisa pakai yang pertama, bisa pakai yang kedua. Tapi kayaknya lebih mudah yang pertama deh. Gitu. Nah ini yang kemarin siapa? Tim yang McD. Soal yang kemarin tuh ini yang dipakai nih, cara menghitung galaknya itu. Nah, itu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari awal interaktif. Ini tuh pertemuan ke-13 kalau bisa ya karena banyak libur ya. Oke, saya stop share dulu. Coba nanti di ini ya. Filenya saya share aja ke grup PJ ya. Oh, ini ada lanjutannya. Sebentar. Ini bentuknya gambar ya, apa JPEG gitu.
Wah, kebolak-balik. Tapi dilihat aja ya, ada apa ini? Bentar, bentar. Jangan di-share dulu. Eh, oke, oh ini aja saya PDF-kan deh. Ini supaya lebih berurutan. Nah, nah, itu udah di grup tuh yang bentuk PDF ya. Sebentar, ini ada yang minta dikirim juga. Silakan dipelajari dulu yang ada di slide itu ya. Ada contoh yang keduanya di belakang tuh. Oke, terakhir. Bentar.
Eh, Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi yang contoh yang kedua itu ya menggunakan kontraktif juga. Yang ujungnya nanti menjadi anu ya persamaan ya solusi persamaan polinom gitu ya. Nah, ini contoh yang apa tadi yang kedua ya. Persamaan X pangkat 3 kurangi 7X tambah 1 sama dengan 0 mempunyai sebuah solusi. Salah satu solusinya itu di antara 0 dan 1. Ya, di antara 0 dan 1. Nah, tahu dari mana? Ya, pakai teorema nilai antara. Di kalkulus kan ada ya. Misalnya kita tulis saja fx-nya itu sama dengan X pangkat 3 kurangi 7X tambah 1. F0 kan sama dengan 1 ya. 0 pangkat 3 kurangi 7 kali 0 tambah 1. F1 itu sama dengan eh, 1 pangkat 3 kurangi 7 tambah 1. -5 kan ya. Nah, karena F0 dikali F1 sama dengan -5 dan kurang dari 0, maka eh, persamaan polinom ini mempunyai solusi di antara 0 dan 1. Nah, pendekatannya dengan analisis real ya kita buat seperti ini. Kemudian dijadikan barisan. Ya, dijadikan barisan XN, misalnya X1-nya sama dengan setengah gitu ya. Berapa aja juga boleh sih. Nah, nanti ini kan menjadi XN plus 1 sama dengan XN pangkat 3 ditambah 1 bagi 7. Gitu ya. Nah, dari situ tinggal ditunjukkan aja bahwa barisan itu kontraktif gitu ya. XN plus 2 kurangi XN plus 1. Ini tinggal diikuti aja. Satu ini pasti habis kan. Sepertujuhnya keluar. Eh, jangan lupa A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu kan A pangkat A kurangi B itu ya. Dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Gitu. Nah, itu yang dipakai di sini. Ya, sebelah sana tuh ya. Nah, ini kan masing-masing kurang dari satu tuh. Ini kurang dari satu, kurang dari satu, kurang dari satu. Kan jadinya kurang dari tiga kan. Maka keluar ke sini. Satu tambah satu tambah satu. Masing-masing kurang dari satu maksudnya. Ya pasti jumlahannya pasti kurang dari tiga. Nah, dari sini kan C-nya berarti 3/7. Positif dan kurang dari satu. Berarti barisan ini kontraktif. Karena kontraktif, maka dia konvergen. Gitu. Misalkan dia konvergennya tuh ke R. Ya sama kayak tadi tuh. Xn plus 1 sama dengan Xn pangkat 3 tambah 1 bagi 7. Masukkan limitnya. Limit Xn plus 1 misalkan sama dengan R. Kemudian ini limit Xn pangkat 3. Limit Xn pangkat 3. Itu kan artinya limit Xn dipangkatkan 3. Sementara limit Xn-nya sama dengan R. Makanya jadi R pangkat 3. Gitu ya. Jadi kita peroleh R sama dengan R pangkat 3 tambah 1 bagi 7. Nah, bentuk ini kan bisa ditulis begini. Artinya limit dari barisan ini adalah suatu bilangan yang kalau dipangkatkan 3 kurangi 7 kali bilangan itu tambah 1 hasilnya 0. Nah, artinya kalau begitu si R ini adalah solusi persamaan ini.
Nah, berapa sih R-nya gitu ya? Berapa sih R-nya? Ya pakailah ini. Kalau kita mulai dari 0,05, masukkan ke sini ya. Setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu berapa? 1/8 ya. 1/8 tambah 1/7. Nah, kalau ini pakai Excel aja. Ini pindah ke sini, masukkan ke yang tadi. 0,16 sekian ini pangkatkan 3 tambah 1/7, dapat ini. Ini masukin lagi terus gitu ya. Ini kelihatan baru iterasi ke-8 aja, kanan dan kiri udah mendekati gitu ya. Nanti yang ini sebetulnya ada di kalkulus. Ada kan ada metode bisection gitu ya, bagi dua. Ada metode ini namanya, kalau ini metode yang ini ya, yang cara gini. Ini metode titik tetap namanya. Fixed point theorem, ke teorema yang terkenal itu. Teorema titik tetap yang digunakan. Ada satu lagi Newton-Raphson. Nah, cara menghitung galatnya ini sampai suku ke berapa ini? Suku ke-8 lah ya. Ini. Mungkin sampai suku ke-9, errornya tuh segini. Jarak dengan solusi eksaknya gitu ya. Berarti kan ini berapa persen itu? Akurasinya sangat tinggi berarti kan. Gitu ya. Ini dari mana? Dari sini. Ini. Jadi sampai tadi itu sampai suku ke-9 yang dipakai. Jadi rumus yang ini nih. Yang dipakai untuk menghitung yang ini. Jadi sini tuh C kan ya. C pangkat N-1 gitu ya. Dibagi 1 kurangi C. Ini suku kedua kurangi suku pertama. Nah, terkait dengan barisan yang konvergen ya sampai sini teorinya. Jadi dimulai dari definisi gitu ya, teorema-teorema yang tambah kurang kali bagi akar dan sebagainya itu. Ada teorema Apit, ada teorema tes rasio gitu ya. Kemudian ada teorema untuk barisan yang monoton gitu. Kemudian ada teorema untuk subbarisan, teorema Bolzano-Weierstrass, barisan Cauchy, dan ini terakhir barisan kontraktif. Itu semua cuma satu tujuannya. Membuktikan bahwa barisan itu konvergen apa enggak. Yang kedua, kalau konvergen berapa limitnya. Gitu. Nah, di situ nanti mencari limit setelah diketahui kekonvergenannya, metode numerik masuk. Ini kan metode numerik. Ngitungnya pakai metode numerik. Karena solusi eksaknya kita nggak tahu. Gitu ya. Persisnya itu berapa nggak tahu. Persamaan polinom pangkat 3 itu secara umum tidak ada rumus solusinya. Ada beberapa tapi untuk bentuk tertentu ada. Tapi secara umum nggak bisa diperumum gitu ya. Oke itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya stop dulu.
Ya. Di grup PJ ya ada LK latihan barisan Cauchy dan kontraktif. Silakan di-share, kemudian dikerjakan. Ya, silakan di-share, kemudian dikerjakan. Nanti kira-kira setengah jam gabung lagi. Boleh keluar dari Zoom. Nanti kira-kira setengah jam lagi gabung. Gabung lagi ya. Setengah jam atau ya 40 menit lah ya. Sudah saya share di grup PJ, silakan dibagikan. Silakan kalau eh, ada yang mau menampilkan hasilnya yang sudah dikerjakan. Udah 39 orang yang gabung. Sampai lupa saya. Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Silakan di-share, dijelaskan. Tapi berputar-putar hubungan sendiri. Coba, coba, jangan. Punten, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah. Ya, sudah terlihat. Oke, Pak Punten ya pakai HP ini soalnya nggak laptopnya lagi bermasalah. Ya. Ya, jadi Atau coba di landscape gitu. Di landscape ini enggak? landscape Diputar tes. aja ininya, HP-nya. Bentar, nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Scanner soalnya nggak bisa. Ya, Tapi kelihatan kan ya? ya kelihatan. Ya Pak, ini Wira mau nyoba yang nomor satu, nomor dua masih agak bingung soalnya. Yang nomor satu itu soalnya misalkan R berada di antara 0 sampai 1 dan jarak antara xn plus 1 sampai dan xn adalah kurang dari R pangkat n. Lagi on. Oh. Untuk setiap n bilangan asli, buktikan bahwa barisan xn ini adalah barisan Cauchy. Nah, jadi kita misalkan dulu tadi yang ada di K-nya, M lebih besar dari N, akan diestimasi barisan suku ke M dikurang suku ke N, jarak antara suku M dan N dengan menggunakan ketaksamaan segitiga. Dari sini kita bisa expand pakai cara yang dari Bapak tadi, yang pakai XM kurang XM min 1 dan seterusnya. Setelah itu dengan menggunakan ketaksamaan segitiga kita dapatkan yang kurang dari sama dengan XM kurang SM kurang 1 ditambah dan seterusnya. Nah, tapi kita juga tahu dari soal bahwa XN plus 1 kurang XN itu dimutlakan kurang dari R pangkat N. Jadi semuanya apa namanya suku-suku yang ada di sini bisa kita ubah jadi R pangkat M min 1. Itu kurang darinya jangan sama dengan karena sesuai sama yang diberikan nama soal. Kemudian suku-suku ini membentuk deret geometri di mana A-nya itu R pangkat N, kemudian banyaknya suku ada M kurang 1 dikurang N ditambah 1.
dan rasionya atau perbandingannya itu R. Ini sebetulnya harusnya kan dari R pangkat M-1 sampai R pangkat N. Tapi karena ini penjumlahan juga ya, dan juga agar lazim dan paling sering dipakai itu kalau deret geometri kan tinggal dibalik ya. Jadi dari R pangkat N dulu, dari yang terkecil sampai terbesar. Kalau dibalik pun sebetulnya sama aja, mulainya dari R pangkat M-1 sampai R pangkat N itu sama aja kok hasilnya kayak begini. Nah, setelah itu karena bentuk ini R pangkat N apa namanya deret geometri juga pasti lebih kecil dari R pangkat N dikurang satu per satu min R. Nah, kita bisa tulis seperti itu. Nah, selanjutnya, karena tadi di soal juga diberikan bahwa R itu di antara 0 sampai 1, berarti nilai R pangkat N per satu min R ini selalu positif. Nah, maka diperolehlah jarak antara suku M XM kurang XN itu adalah kurang dari R pangkat N per satu min R. Nah, ini ada bukti formalnya. Untuk setiap epsilon lebih dari nol atau positif, terdapat n bilangan asli sehingga Mn lebih besar dari n kapital. Kemudian untuk jarak XM dan XN itu bisa ditulis seperti itu sama caranya dengan kotratan tadi. Dan kita juga udah tahu kalau R pangkat N per satu min R itu adalah positif, pasti selalu positif, maka kita bisa sama dengan, bukan sama dengan kan ya, dia sama aja dengan epsilon gitu. Ini berarti barisan XN ini adalah barisan Cauchy. Cukup Pak, terima kasih. Ya, sebentar. Jangan di ini dulu. Biarin aja yang tadi. Oke. Gini. Ntar, bisa saya ini enggak ya? Coba agak ke atas. Nah, di situ tuh terdapat n kecil. Itu harusnya terdapat bilangan bulat asli. Kalau n itu kan n kecil itu kan hanya indeks ya. Ya Satu, Pak. dua, tiga, dan seterusnya. Jadi ini tuh bahasanya bukan terdapat, tapi pilih. Oh ya, Whiteboard, coba saya pakai whiteboard ya. Opening, stop terus. Oh, nggak bisa. Ya, jadi intinya pilih, pilih misalnya bilangan aslinya itu n sedemikian sehingga gitu. Nah itu yang agak bawahnya itu R pangkat ya pilih pakai huruf kapital aja n kapital anggota himpunan bilangan asli sedemikian sehingga R pangkat N kapital dibagi satu kurangi R kurang dari epsilon. Nah, ngotretnya sih sudah betul, hanya menulis bukti formalnya itu. oh ya, siapa? Oke, boleh di stop share. Mungkin kasih kesempatan yang lain. Ada yang mau nyoba? Terima kasih Pak. Oke. Jadi gini, diberikan epsilon ya. Itu pilih N itu ya. Sedemikian sehingga lihat di bagian akhirnya R pangkat N dibagi satu kurangi R satu kurangi R kurang dari epsilon itu.
Sehingga jika N dan M lebih dari atau sama dengan N, maka itu ya tinggal ditulis aja tadi. Ya, mungkin tulisannya saya perbesar. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, eh, mau nulis kayak gini juga boleh. Tapi kalau mau diubah dalam bentuk lon kan bisa ya, yang bagian ini nih. Coba bagian ini yang saya apa namanya ini ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk n lebih dari apa coba? Kan pasti melibatkan logaritma kan. Jadi kalau kalau ini kita ubah dalam bentuk logaritma, ya berarti pilih n-nya yang lebih dari gitu. Lebih dari. Nah, ini kan tinggal dibuat logaritma aja. Log R pangkat N dibagi satu kurangi R kurang dari log E kan. Nanti tinggal diubah sehingga N-nya itu jadi lebih dari log atau ln apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau mau kayak begini juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini tinggal dilanjutkan aja tadi. Nilai mutlak gitu ya. Nilai mutlak X M kalau asumsinya N-nya lebih besar gitu ya. Sama dengan apa gitu ya. Nanti yang melibatkan RR tadi itu ya ujungnya nanti kurang dari epsilon. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi mengisi yang ngotret sampai dapat ini. Kemudian ini boleh diuraikan seperti yang ada di kotretan, ujungnya nanti kurang dari epsilon. Oke, silakan yang lain. Yang mau nyoba yang bagian keduanya ini, nomor dua atau ya barisan kontraktif itu mudah itu harusnya. 2 tambah 1/xn nanti dikurangi tinggal 1/xn kurangi 1/xn plus 1. Sudah ada langkah-langkah kerjanya ini. Oke, kalau tidak ada jadi PR aja ya. Nggak tahu sampai kapan ini kuliah. UAS sampai kapan katanya? Kapan UAS? Ada yang tahu jadwal UAS atau belum 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 ada jadwal. Tapi ini udah bulan Juni ya. Mungkin ada satu atau dua kali pertemuan lagi. Kenapa nggak ada yang Tanggal jujur? 6, Hah? Tanggal berapa? tanggal 16 nih sampai 21. Oh, berarti masih ada kesempatan kuliah lagi ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau tidak ada yang mau menampilkan, silakan kerjakan dua soal lagi itu. Dikumpulkan minggu depan.
Untuk daftar hadir, silakan ditulis di chat, tapi eh, apa namanya, kelasnya dulu baru nama ya. Tulis kelasnya dulu baru nama. Di chat aja, di chat Zoom ini. Silakan ditulis. Nanti mungkin agak sore, silakan di apa namanya, divalidasi ya. Oke ya, saya cukupkan. Mungkin kuliahnya silakan dikerjakan soal-soalnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Bapak. Oke.